Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin pasti ada sukacita di tengah kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya jikalau kita meminta Tuhan untuk hadir, Tuhan pasti hadir di tengah kita, amin. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau pemanasan sedikit bersama-sama, kita mau teriakan haleluya. 1, 2, 3, haleluya. 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 Kita mau puji nama Tuhan bersama-sama. Sebab Dia yang layak kita puji, kita sembah. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan, satu cara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Masih ada sukacita, amin. Saya yakin Tuhan hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap rasakan Tuhan hadir di tengah kita.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tatkala kita panggil Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak sendiri saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua. Mari kita bersama-sama bersepakat, kita mau berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita tidak dapat menebak-nebak apa yang terjadi. Tapi mari kita sama-sama mau kuatkan hati kita. Kita mau sama-sama bersepakat, kita mempunyai Tuhan yang akan selalu menolong kita. Akan selalu ada buat kita. Apapun masalah, apapun keadaan yang terjadi di luar sana, biar kita mau kerjakan bagian kita. Kita mau lakukan bagian kita di mana kita dapat berharap terus kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja bagi kita semua. Biarkan Tuhan mengerjakan rancangan-rancangannya kepada kita. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan menolongku, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama naikkan pujian persembahan kita bagi Tuhan. Oh, kami berterima kasih buat kasih setiamu. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami, selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di suasana penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau sadari bahwa Dialah Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Oh Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya
Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan ini dengan sepenuh hati kita. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan
Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap puji syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk beberapa pekan kami jemaat-Mu GSI Agraha berada di rumah untuk mengikuti kegiatan, segala kegiatan Tuhan. Juga ibadah hari ini juga melalui online Tuhan, itu semata karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, meskipun melalui ibadah online, kami tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan, karena kami tahu Engkau memberkati rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami di dalam bulan-bulan seperti ini Tuhan, ketakutan, takut mendengar suara-suara yang menakutkan, seperti Daud dan bangsa Israel yang ketakutan mendengar suara musuhnya, yaitu suara Goliat dan raksasa. Seperti itulah Tuhan suara tentang pandemi COVID ini Tuhan yang selalu kami dengar menakutkan. Tetapi kami percaya ada suara yang lebih besar, suara yang dahsyat yaitu suara-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan urapilah pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar dan diubarkan oleh Engkau ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus menyertai pemberitaan pada malam hari, pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Sudah hampir 2 pekan, bahkan lebih ya 2 pekan lebih kita mengikuti semua kegiatan dari rumah, baik bekerja dari rumah, ada yang belajar dari rumah, bahkan ibadah dari rumah juga. Tetapi semuanya ini untuk kebaikan kita. Dari dalam kesendirian kita, di dalam kebersamaan dengan keluarga kita, apakah yang sudah kita perbuat hari ini? Apakah saudara menyempatkan mendengarkan suara Tuhan? Apakah hari ini saudara mendengar suara Tuhan? Kapan saudara mendengar suara Tuhan? Dan bagaimana saudara mendengar suara Tuhan? Untuk itu firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Kesendirian kita di dalam rumah untuk melakukan kegiatan semua dari rumah adalah bukti ketaatan kita kepada pemerintah. Karena pemerintah menganjurkan untuk semua kegiatan dilakukan di dalam rumah. Dan di dalam media sosial banyak diperguncingkan bagaimana berita ini menjadi sulit untuk dimengerti. Bahkan di dalam kekristenan sendiri ada terjadi 2 kubu. Yang satu mengatakan bahwa kalau tinggal di rumah itu berlaku dengan hikmat. Ada yang satu mengatakan bahwa tinggal di rumah itu karena kurang iman. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia tidak mentaatinya dan berbuat jahat, pantaslah ia takut kepadanya. Maukah saudara hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah yang baik dan taatilah peraturan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang yang patuh dan engkau akan hidup tenang dan damai. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan saudara, dan kebaikan kita bersama. Tetapi jika saudara melanggar dan berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang melanggar ketetapan yang dibuatnya. Melanggar ketetapan Allah berarti melanggar Allah sendiri. Permintaan Allah yang terbesar kepada orang percaya bukanlah untuk memikul salib sehingga kita menderita senantiasa. Bukan juga untuk mempersembahkan kurban atau mempersembahkan diri. Juga bukan untuk mengorbankan diri, melainkan adalah ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudah beberapa pekan kita ada di dalam rumah bersama dengan keluarga, melakukan hal-hal
pekerjaan kita, ada yang belajar dari rumah, ada juga yang melakukan hal-hal yang lain di dalam rumah. Itu adalah bukti ketaatan kita. Karena ketaatan mendatangkan hal yang untuk kebaikan kita bersama. Kalau pemerintahan hari ini menganjurkan kita tinggal di dalam rumah untuk melakukan hal-hal dari rumah, itu bukan karena tidak beralasan. Karena virus hari ini adalah musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bahkan di dunia sudah banyak sekali virus-virus ini sudah menyebar sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan saya yakin pemerintah di dalam memberikan anjuran dan saran ini adalah sesuatu yang baik. Supaya tidak terjadi penularan untuk memutus jaringan penyebaran virus ini. Jalan satu-satunya adalah tinggal di dalam rumah. Stay at home. Demikianlah diserukan senantiasa di dalam media-media. Dan kita sebagai orang percaya, kita pantas untuk menghargai ini. Dan bukti dari semuanya itu adalah kita hari ini melakukan ibadah online. Kita akan belajar satu hal tentang ketaatan, yaitu yang ada di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22. Saya akan membacakannya buat kita semua. 1 Samuel 15 ayat 22. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, dan yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan engkau bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan lembu yang tambun. Pula kepada domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak mau melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun dan pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar ini?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk
mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam," kata Saul kepadanya. "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukanlah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik daripada dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal," jawab Samuel. "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, sebab pendurhakalah adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Itulah kisah dari Raja Samuel. Kenapa akhirnya Raja Samuel ini Tuhan tidak perkenankan untuk menjadi raja. Allah memerintah Saul untuk memerangi orang Amalek dan menumpas semua milik mereka. Tetapi setelah mengalahkan orang-orang Amalek, Saul mengasihani Raja Amalek, yaitu Agag, untuk menyayangi lembu domba yang terbaik serta barang-barang yang indah. Barang-barang itu tidak dimusnahkan, malah ingin dipersembahkan kepada Allah. Namun Samuel berkata kepadanya, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada persembahan kurban, taat lebih baik daripada domba-domba jantan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita membawa keselamatan banyak orang. Seperti Raja Saul kepada bangsa Israel, ketaatannya sedang diuji untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Sekarang kita pada posisi yang sama, yaitu di dalam era yang seperti ini, di dalam kesusahan global, yaitu tentang COVID, pandemi yang tidak bisa dicegah hanya dengan berobat saja, tetapi kita harus mendengarkan suara pemerintah. Pemerintah adalah wakil dari Allah. Pemerintah mewakili suara Allah. Jadi jika kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, berarti kita juga tidak mengikuti anjuran dari Allah itu sendiri. Sungguh ada suatu ganjaran yang akan kita terima jika kita tidak mengikuti perintah-perintah itu. Sungguh pemerintah sudah memperhitungkan apabila kita tidak mengikuti anjurannya, yaitu untuk memutus rantai atau jaringan COVID ini, virus yang menyebar ini, maka akan banyaklah jiwa-jiwa yang semakin banyak korban yang akan ditumbangkan, yaitu melalui kematian ini. Oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil keputusan untuk ibadah online ini karena kita menghargai firman Tuhan, karena kita belajar taat, karena ketaatan adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan juga. Waktu kita mentaati pemerintah berarti kita kita mentaatin Allah juga. Bukti yang kedua yaitu ketidaktaatan, yaitu ada di dalam peristiwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada mulanya diciptakan untuk mentaati semua firman, semua yang ada difirmankan oleh Tuhan, yaitu untuk berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di dalamnya, bahkan menguasai seluruh bumi.
Tetapi ketidaktaatan itu membawa Adam dan Hawa untuk terjatuh di dalam dosanya, yaitu ketika dia mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Seperti inilah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan makan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik dan dimakan, dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akibat dari keteledoran dari Adam dan Hawa ini, yaitu kita sampai sekarang menanggung semuanya. Jadi di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, banyak orang dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita mengambil, kalau kita melanggar suatu peraturan, itu kita akan menanggung resikonya. Ketaatan adalah bukti dari kasih kita kepada Allah. Bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah itu dan akibatnya sampai sekarang kita mengalami seperti ini, yaitu menanggung dosa semuanya. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Itu adalah bukti dari ketidaktaatan dua hal dari Samuel dan Adam dan peristiwa dan Adam dan Hawa. Kemudian kita akan belajar satu hal tentang ketaatan. Ketaatan yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Ada di dalam kisah waktu Tuhan di Taman Getsemane waktu dia berdoa. Ada orang mengira bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemane mencucurkan peluh seperti tetesan darah, itu dikarenakan kelemahan tubuh Tuhan. Dia takut meneguk cawan itu. Sebenarnya tidak demikian. Doa Tuhan di Getsemane menyatakan ketaatan terhadap kekuasaan Allah yang tertinggi. Tuhan mentaati kekuasaan Allah melebihi korban persembahan salibnya. Ketaatan Tuhan Yesus mentaati perintah Allah bahwa ia harus mati di kayu salib sebagai penebusan, gantikan orang berdosa adalah teladan bagi kita sebagaimana kita harus mentaati perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus Kristus kepada kita, kita sama seperti dia taat, mendengarkan suara Bapaknya untuk membebaskan, karena dia tahu dengan pengorbanannya di kayu salib akan membebaskan manusia dari kutuk dosa dan mengambil alih gantikan dosa dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di dalam bagian ini, yaitu waktu kita mendengar perintah atau larangan dari pemerintah, itu adalah bukti kasih kita kepada Allah waktu kita mentaati untuk tinggal di rumah. Jadi tinggal di rumah adalah bukti kasih kita yang terbesar yang kita tunjukkan kepada dunia ini. Bahwa kita mentaati peraturan pemerintah, berarti kita mentaati Allah juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita ada di dalam rumah? Jenuh rasanya ya. Tapi itulah yang terjadi. Kita akan belajar satu hal, yaitu dari peristiwa cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang taat, orang yang saleh. Pada waktu Allah melihat keadaan bumi di muka bumi ini sudah semakin hancur,
dan di sana tidak terjadi kebaikan, maka Tuhan hendak menghukum bumi ini. Tetapi di mata Tuhan ada seorang Nabi Nuh yang di mata Tuhan adalah orang saleh, orang yang berkenan kepada hati Allah. Maka dia memberitahukan hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Untuk peristiwa itu Tuhan memberitahukan kepada Nuh. Tetapi hari ini COVID atau virus ini datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan, dan itu datang kepada siapa saja, tidak kenal dengan yang namanya anak-anak ataupun orang tua, laki-laki, perempuan, semua bisa terkena. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu mentaati peraturan pemerintah. Karena mentaati peraturan pemerintah berarti mentaati suara Allah juga. Karena pemerintah adalah wakil daripada Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita ambil satu peristiwa cerita Nabi Nuh ini karena dia juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya 40 hari dia ada di dalam bahtera itu. Bahkan firman Tuhan menyebutkan 40 hari hanya masa di mana hujan turun. Tetapi 150 hari itu di mana air mulai surut dari muka bumi. Jadi kalau kita total itu Nuh dan keluarganya itu ada 190 hari di dalam bahtera itu. Bagaimana rasanya? Mungkin kita akan merasakan hal yang lebih lagi. Kita baru berapa pekan, 2 pekan rasanya sudah pengen kemana, ke sana kemari, ingin melakukan hal di luaran, padahal pemerintah hanya minta waktu 14 hari atau 2 pekan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau zaman Nuh tidak ada itu media sosial, jadi tidak bisa WA-WAan, tidak bisa melihat film-film, tetapi kita hari ini hanya diminta sedikit menahan diri saja. Apakah kita mampu untuk menahan diri itu? Stay at home. Itulah yang disuarakan pemerintah. Dan hari ini yang saya suarakan melalui mimbar ini. Stay at home. Tinggal di dalam rumahmu bersama dengan keluargamu. Nikmati, dengarkan suara Tuhan berbicara. Dan jalinlah keintiman di dalam keluarga. Membangun keluarga yang bahagia. Untuk mendengar suara Tuhan lebih lagi perlu keintiman yang seperti ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya juga melihat ada sisi baik daripada stay at home ini. Karena kegiatan-kegiatan yang semulanya dilakukan sekarang sudah mulai berkurang. Seperti contohnya, setiap hari kalau di Jakarta saja, itu kalau kita hitung ribuan dari mobil, baik truk, semua mengeluarkan asap. Tapi setelah dengan adanya stay at home ini, saya kemarin lewat jalan tol hanya beberapa mobil saja yang lewat. Berarti artinya apa? Polusi udara sudah bisa ditahan. Belum yang terkenal Cina adalah negara produksi yang terbanyak, itu juga begitu. Sudah menyumbang untuk merestorasi atau memperbaiki iklim di dunia ini hampir 20% daripadanya. Belum yang lain. Tentulah pasti ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan katakan. Pastilah ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita jika kita mengikuti perintah-perintah ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada juga yang berpendapat tinggal di dalam rumah, tidak melakukan apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa. Mungkin ekonomi, ada orang yang mengalami ekonomi yang mulai tertindih atau terberat untuk di cover karena memang kegiatannya setiap hari untuk mendapatkan keuangannya melalui hidup hari-harinya. Tetapi bagi kita orang percaya, percayalah pada waktu lockdown di dalam bahtera itu, Nuh juga tidak melakukan apa-apa. Bahkan 190 hari, bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang.
tetapi Tuhan buat begitu indahnya. Jadi sebenarnya ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam peristiwa ini. Waktu kita tinggal di dalam rumah kita ada kesempatan banyak untuk mendengar suara Tuhan. Ada banyak kita untuk menjalin hubungan dengan keluarga kita. Tentang keuangan, saya yakin. Tentang hal yang menjadi keberatan kita, saya yakin pasti ada kebaikan Tuhan di sana. Tuhan akan memberkati sebagaimana porsi kita masing-masing. Karena kami tahu, di dalam kesendirian kita, itu terletak kekuatan kita. Tuhan juga tahu apa yang akan dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita orang-orang percaya, pastilah Tuhan berikan yang terbaik. Oleh sebabnya, mari kita lakukan bagian kita, mentaati aturan pemerintah, yaitu stay at home, tinggal di dalam rumah, dan pastikan stay at home adalah yang terbaik dan adalah sumbangsih dari kita orang percaya untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari pandemi COVID ini. Demikian firman Tuhan dan salam berkat dari saya untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat jumpa jemaat-jemaat yang aku kasihi. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Saya mau sampaikan salam khas saya. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Saya berharap kita tetap semangat sekalipun kita masih tetap di dalam ibadah online. Kita bersyukur dengan pengetahuan, dengan kemajuan teknologi, kita bisa tetap beribadah. Sekalipun kita bisa berkumpul dengan keluarga, tidak di dalam gereja seperti biasa, tapi itu tidak menghilangkan hadirat Tuhan, berkat Tuhan untuk kita. Karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Dan saya harap kita semua akan tetap menjaga kesehatan kita sesuai dengan anjuran-anjuran yang harus kita lakukan. Dan saya percaya melalui kondisi, situasi yang ada ini, kita belajar banyak hal-hal yang tentunya yang baik dan positif. Dan Tuhan juga menghendaki supaya kita belajar memikirkan pikiran-pikiran kita, membawa pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Dan hal yang positif itu adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan salah satu bukti kita memikirkan hal yang positif, kita percaya bahwa Tuhan menjadikan semuanya baik sekalipun melalui situasi kondisi seperti ini. Firman Tuhan sendiri katakan dan ingatkan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 berkata, Tuhan katakan seperti ini, semua yang baik, semua yang indah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, maka itulah yang harus kita pikirkan. Jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif atau pertanyaan-pertanyaan mengapa dan kenapa. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebagai gembala, saya terus menghimbau, mengharapkan kita semua selalu semangat dan tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kita punya harapan yang sama, semua pasti akan berlalu di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ayo jaga hati kita, kesehatan kita, tetap semangat, memuji Tuhan dan bersyukur sekalipun kita ada di rumah. Karena semua yang baik, yang sedap didengar, yang manis, itu yang akan
kita lakukan seperti kata firman Tuhan. Akhirnya bersabarlah ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.